Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Bang Kowi. Kalau teman-teman melihat yang ada di layar ini mungkin ini untuk teman-teman yang lagi menanti hasil pemberkasan ya, mungkin agak wow gitu. Karena ini kabar yang baru keluar di hari ini, hari video ini dibuat, yaitu tanggal 26 Januari, dan saya langsung gercep untuk pengen tahu informasinya seperti apa. Saya dapat informasinya dari Instagramnya BKN. Kebetulan saya ngefollow Instagramnya, kemudian saya langsung menuju ke portal websitenya BKN, dan ada berita tentang pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS BKN tahun 2021. Ini saya pengen nunjukin ke teman-teman juga, barangkali yang belum tahu ya. Siapa tahu juga bisa dijadikan sebagai apa ya, informasi lah ya, informasi tambahan lah. Oke, langsung aja kita baca. Ini sudah saya unduh tadi, sudah saya download. Kalau teman-teman pengen download, silakan aja masuk ke sini, ke portal websitenya, kemudian nanti cari yang berita ini dan tinggal diklik ini aja. Oke, ini berita tentang pembatalan kelulusan peserta seleksi calon pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2021. Jadi ini uraian redaksinya. Dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pengisian daftar riwayat hidup dan penyampaian kelengkapan dokumen bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS BKN sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan lampiran 2 menggunakan nomor bla 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 telah dilaksanakan pada 7 sampai 21 Januari. Jadi pemberkasan sudah berakhir dan sudah ditutup melalui akun masing-masing peserta. 2. Berdasarkan data pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen CPNS BKN 2021 pada laman bla bla bla, sebanyak 5 orang peserta menyatakan mengundurkan diri. Dan 4 orang peserta dianggap mengundurkan diri. Nah, ini yang paling disayangkan. Kalau menyatakan mengundurkan diri, ini adalah pengunduran diri secara sengaja ya, secara sadar dan telah diputuskan secara matang. Tapi ini loh, 4 orang peserta dianggap mengundurkan diri. Ini kan sangat disayangkan sekali ya. Peserta yang mengundurkan diri dan dianggap mengundurkan diri sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini dibatalkan status kelulusannya dan tidak berhak untuk mengikuti proses selanjutnya. 4 peserta yang dibatalkan status kelulusannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan diproses pergantian kelulusannya dengan peserta lain yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan menteri bla bla bla. Jadi nanti dia yang mengundurkan diri akan digantikan oleh peserta yang lain. Bisa saja dia diambil dari peserta peringkat kedua atau bisa saja diambil dari formasi yang lain yang menunggu untuk pergantian posisi seperti ini. Kemudian nomor 5, setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS BKN akan diumumkan secara resmi melalui website bkn.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Ingat ya, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab. Jadi teman-teman kalau ada informasi, usahakan membacanya secara cermat dan teliti. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNS tidak dipungut biaya alias gratis. Kemudian kelulusan peserta adalah prestasi dari hasil kerja peserta itu sendiri bla bla bla. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat, BKN berhak membatalkan. Ingat ya, jangan sampai melakukan yang namanya penipuan di sini atau pemalsuan data ya. Misalnya, ya mohon maaf nih, belum S1 tapi ngakunya udah S1 gitu. Itu nanti walaupun semisal sudah lolos diangkat menjadi PNS dan suatu ketika akan terbukti bahwa adanya pemalsuan data, maka bisa dibatalkan untuk kelulusannya, bisa diberhentikan. Jadi jangan sampai ada dusta pada seleksi ini ya. Keputusan panitia seleksi pengadaan bersifat mutlak. Dan inilah beberapa peserta yang dinyatakan
tidak lulus dalam seleksi ini atau mengundurkan diri ya. Oke. Kalau yang ini dia mengundurkan diri. Kalau yang ini loh dianggap mengundurkan diri. Nah, biasanya yang dianggap mengundurkan diri ini juga, problem ini juga terjadi di konten saya. Banyak yang komentar, ada yang bilang saya lupa nggak ngisi DRH, pas mau ngisi sudah berakhir. Kemudian ada yang mau mengakhiri tapi nggak berhasil dan sebagainya. Terlepas dari apakah ini memang dia sengaja nggak ngisi dan nggak mengundurkan diri dan akhirnya udah selesai dan dianggap mengundurkan diri, ataukah karena memang sistem error, yang jelas ini saran dari saya. Kalau teman-teman mengalami hal yang seperti ini, yang khususnya terlebih di daerah yang susah sinyal, ketika mengisi mengalami kesulitan, ketika mengakses mengalami trouble, error, yang intinya disebabkan oleh sistem error, bukan teman-teman sendiri atas dasar kelalaian, langsung aja laporan. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar diberikan kebijakan untuk perpanjangan seperti yang terjadi di sini. Ini ada teman kita Ismail Hadi yang pernah komentar di salah satu konten saya yang ngebahas tentang Q&A pemberkasan. Jadi dia bilang di wilayahnya itu diperpanjang sampai 2 Februari. Nah, ini langsung saya jawab, alhamdulillah yang lain harus tahu ini. Terus komentar ini saya sematkan. Kemudian dia komen lagi, tapi mungkin beberapa instansi bang, seperti saya Kemenhub diperpanjang sampai 2 Februari. Kemudian saya jawab lagi, ya setidaknya ini jadi acuan bahwa jika ada peserta yang kesulitan lalu lapor ke BKD-nya, pasti akan dijadikan pertimbangan untuk memperpanjang. Nah, kemudian ini ada lagi yang komen, bukan diperpanjang Kak, setiap instansi emang dikasih waktu 14-15 hari setelah pengumuman pasca sanggah. Sebaiknya pantau pengumuman masing-masing. Kebetulan Kemenhub sedikit telat dari instansi yang lain. Contoh instansi yang aku lamar, pengumuman pasca sanggah tanggal 12, selesai pemberkasan tanggal 26, seperti itu Kak. Iya. Jadi intinya gini teman-teman, untuk pemberkasan ini kan beda-beda ya. Terlebih juga untuk P3K juga beda-beda. Ada yang sudah berakhir, ada yang sekarang masih berlanjut. Kan ada P3K untuk tahap 1 dan tahap 2. Kemudian untuk ini juga memang untuk informasi beda-beda ya. Yang jelas intinya gini, teman-teman, kalau ada informasi, cermati sebaik mungkin. Kalau memang ada kendala ketika melewati proses pemberkasan ini, karena hal ini tidak terjadi di tahun ini aja. Di tahun saya dulu juga sempat terjadi hal seperti ini, yang namanya sistem error, susah diakses karena yang mengakses kan banyak banget, satu Indonesia Raya gitu ya. Jadi nggak kaget kalau terjadi sistem error seperti ini. Yang jelas manfaatkan waktu sebaik mungkin kalau mengakses. Kalau sudah jelas diakhiri, nggak usah khawatir nanti datanya keliru, karena pasti nanti akan ada notifikasi jika memang data dari teman-teman yang unggah itu ada kekeliruan atau data yang diisi itu ada kekeliruan. Jadi nggak usah khawatir. Jadi jangan ngisi kemudian mau mengakhiri, nunggu dulu deh. Takutnya nanti ada yang salah, takutnya nanti ada informasi baru. Aduh, nanti kalau udah mendekati terus tiba-tiba sistemnya error, wah kacau nanti ya. Jadi langsung aja diakhiri kalau udah beres, udah yakin banget. Soal nanti ada yang salah, nanti pasti akan diberitahu oleh BKN lewat notifikasi WhatsApp. Kalau nggak diberitahu berarti ya sudah aman. Kalau semisal ada sistem error dan teman-teman nggak sampai nyelesain, ya langsung lapor aja ke BKD-nya. Siapa tahu nanti akan ada perpanjangan seperti ini. Dia diperpanjang sampai 2 Februari, dan ini juga pernah terjadi di tahun sebelumnya yang pernah saya post di video sebelumnya, yang diperpanjang seminggu dari batas akhir pemberkasan karena memang melihat beberapa kendala-kendala yang diakibatkan oleh sistem error, bukan human error. Nah, kalau teman-teman misalnya kelupaan nih karena human error itu berarti kesalahan orangnya, dia lupa atau dia teledor atau dia kurang informasi, ya lapor aja, tapi jangan pakai alasan itu, pakai alasan yang diplomatis. Ya katakan aja lah sistem error, entah sinyalnya atau apa gitu. Jadi biar nggak malah dimarahi. Intinya gitu sih. Jadi teman-teman jangan sampai ini terjadi di teman-teman juga lah. Yang khususnya yang telat gak mengakhiri alias yang belum sempat mengakhiri DRH-nya, mudah-mudahan gak terjadi. Kalau ini pengumumannya di seleksi CPNS untuk
wilayah kerja BKN kalau nggak salah, mungkin aja sih ya. Jadi untuk wilayah yang lain saya kurang tahu. Nanti untuk informasinya teman-teman tinggal menuju aja di website BKN daerah teman-teman masing-masing. Kalau ngikut daerah berarti ya BKD, website BKD daerahnya masing-masing gitu ya. Oke, mungkin cukup itu yang perlu saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya doakan semoga pemberkasannya beres. Sekarang proses penetapan NIP, mudah-mudahan semuanya dapat NIP dan tidak ada yang TMS dan tidak ada yang berkas tidak lengkap, alias saya doakan semuanya berkas lengkap, semuanya berkas memenuhi syarat dan akhirnya bisa segera mendapatkan NIP dan juga menerima SK sebagai ASN. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.